Sobat New Rudi Cahyo TV, ini kita settingnya agak berbeda. Ini biar agak-agak dingin di luar sini ya, seriwing-seriwing anginnya. Oke teman-teman sekalian, ini kita masih di rubrik jalan penuh makna, tapi ya itu tadi settingnya agak berbeda ini. Biasanya memang beneran di jalan ya, tapi paling tidak ketika kita ngomong jalan penuh makna itu ngomong soal konten ya, ngomong soal isinya adalah tentang sesuatu yang bisa kita maknai dalam kehidupan ini. Nah, seperti kita tahu, hiruk-pikuk pemilu, pesta demokrasi ini sudah hampir berakhir, meskipun sebenarnya belum total seluruhnya berakhir karena dari hasil pemilihan sampai pada quick count dan kemudian masih menunggu penghitungan real count dari KPU. Tetapi hiruk-pikuknya masih sangat luar biasa di sosial media terutama ya, karena kenapa kok ngomongnya sosial media ya, karena kita bisa ngeceknya di sosial media, dimanapun kita berada akan lebih mudah kita melihat perkembangan itu di sosial media, termasuk di berita-berita, kanal berita elektronik, portal, dan seterusnya. Nah itu kita bisa menyaksikan, memantau berita-berita itu dari kanal-kanal itu ya. Nah, ketika saya melihat sosial media ini residu politiknya pasti akan sangat sangat panjang, apalagi ini masih baru saja terjadi antar kubu saling berdebat, ibaratnya kalau dalam tanda kutip masih tonjok-tonjokan gitu, di beberapa, eee, apa, potongan-potongan video baik itu dari debat presiden, calon wakil presiden, kemarin itu diambil potongan-potongannya yang menguntungkan atau yang sesuai dengan kubunya, sesuai dengan golongannya, terus kemudian dikasih caption. Ya tapi memang di sosial media seperti itu ya, permainan potong-memotong dan kemudian, mem-blow up bagian yang penting atau yang membantu mendukung kepentingannya gitu ya. Dan itu sudah jadi rahasia umum, sudah menjadi hal yang umum dilakukan. Kalau sebuah bagian, sebuah cuplikan itu mendukung, maka itu akan dipotong dan diberikan caption. Tapi yang terpenting, tapi yang menarik di sini ketika saya mengamati beberapa residu gitu ya, dari potongan-potongan video perdebatan. Nah, menariknya di sini. Terlepas dari sekarang kita dari quick count sudah jelas, mengarah kepada menangnya paslon 02 bahkan dengan satu putaran sesuai dengan yang mereka rencanakan gitu, dengan satu putaran. Terus, eee, kemudian ada potongan-potongan kayak, pernyataan-pernyataan dari paslon, contohnya mungkin paslon 01 dari Pak Anies maupun pernyataan paslon 03 dari Pak Ganjar yang waktu itu perdebatan yang cukup keras ya waktu itu, debat presiden yang kedua ya, yang kedua. Yang pertama kan capres sama cawapres, terus baru capres gitu kan ya. Nah itu kan keras banget, ketika ngomong, Pak Ganjar meminta untuk menunjukkan buktinya di situ, menjelaskan itu kepada Pak Prabowo pada waktu itu, dan kemudian Pak Prabowo lebih memilih untuk mengajak keluar, nanti akan saya jelaskan secara panjang lebar di luar sana, artinya dalam tanda kutip kalau dalam bahasa sehari-harinya diajak ngopi gitu ya. Tapi baik Pak Anies maupun Pak Ganjar kan menyatakan bahwa ya di sini tempatnya, sesempit apapun waktunya, ya ini saatnya kita bisa mengemas waktu yang disediakan ini untuk memberikan edukasi, untuk memberikan pemahaman, informasi kepada khalayak gitu. Nah, saya kemudian melihat, eee, pola-pola komentar dari netizen kita, masyarakat Indonesia secara meskipun tidak semua, tapi mungkin ini cara berpikir kita ya, mindset kita, sebagian besar orang, ada yang komentar-komentar menarik seperti, "Saya dulu mendukung Bapak," dan seterusnya, yang
di akhir-akhir diikuti dengan sekarang saya tidak karena Bapak menunjukkan keangkuhan dan seterusnya. Nah, ini potret cara berpikirnya masyarakat kita bahwa eh, nada-nada yang tegas, nada-nada yang meminta transparansi, mengajak berpikir objektif, itu kemudian dimaknai secara personal atau jadi subjektif. Jadi yang ditarik bahwa bukan konten pembicaraannya, bahwa mereka mengajak bahwa jelaskan di sini apapun pertanggungjawabannya, entah itu tentang keuangan dan seterusnya ya, tentang anggaran itu ya jelaskan di sini. Dan itu yang dinilai apanya? Dinilai apa? Cara ngomongnya. Ketika cara ngomong itu dinilai, maka eh, terjemahannya jadi berbeda. Ketegasan itu kemudian menjadi keangkuhan. Nah, ini potret cara berpikir masyarakat kita. Jadi lebih suka kepada hal-hal yang sifatnya personal, sifatnya memaknai maksudnya ya. Jadi sesuatu yang objektif, yang apa istilahnya? Ya yang objektif gitu ya, itu dimaknai secara subjektif. Nah, mungkin pendapat saya ini bisa juga dibantah dengan eh, netizen yang komen tadi ya, yang mungkin bisa jadi itu pendukung paslon 02. Itu mungkin mereka akan berpikir loh, kalau dulu waktu Gibran me, apa, melakukan gestur seperti ini, melihat mana jawabannya, saya tidak melihat jawabannya Pak Mahfud, apakah itu tidak juga sama memaknai itu secara subjektif? Iya, saya juga nampolin itu kok. Artinya nampolin dalam artian begini, saya menghimbau jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu diambil dimaknai secara subjektif. Termasuk itu. Jadi saya objektif semua semua paslon saya juga eh, saya amati, saya kritisi, termasuk netizen-netizennya atau pendukung-pendukungnya itu juga saya kritisi. Termasuk dulu itu, udahlah, nggak usah ketika Sarah Amani dulu banyak diserang gitu ya. Eh, Ya, saya tahu Sarah Amani waktu itu ngelihat itu dari sisi objektifnya, ya itu kalau ibaratnya kalau kita ngumpul bersama sama-sama anak muda, sama-sama itu kan biasanya kegojekan gitu ya. Wah, saling mengolok meledek gitu. Nah, Gibran menempatkan konteks debat itu pada pada konteks yang seperti itu. Jadi konteks yang ngobrol santai, enjoy, saling tampol, saling tabuk gitu ya. Dia menempatkan itu sehingga saya minta teman-teman waktu itu siapapun netizen gitu ya untuk mengerem ya, maknailah itu secara objektif aja. Artinya kita bisa melihat dari sudut pandang bahwa Gibran sedang membawa ke arah obrolan yang menurut dia itu biasa, menurut dia santai. Jadi dia dia tidak bermaksud untuk itu ya, untuk meledek atau apa. Tapi kalau ini di head to head atau apple to apple kalau orang-orang bilang ya membandingkannya. Jadi omongan Pak Ganjar maupun Pak Anies mengajak, ya udah secara transparan dijelaskan di sini, bukan di ruang luar sana yang tertutup orang tidak tahu gitu. Nah ini sesuatu pernyataan yang tegas, yang objektif, tapi tidak bisa disandingkan dengan gimmick yang apa seolah-olah mencari, mengolok, meledek itu tidak bisa. Ini tidak sebanding, tidak bisa, tidak bisa disandingkan keduanya gitu. Jadi ini tidak bisa jadi pembelaan kemudian karena memang yang dilakukan oleh Gibran itu ya dia membawa nuansa personalnya dia dalam obrolan sehari-hari ke debat itu. Nah ini kok itu kemudian diambil hati. Yang ini masih bisa diambil hati karena apa? Karena konteksnya berbeda, konteks antara obrolan sehari-hari dengan di debat yang kemudian digunakan untuk mengedukasi masyarakat kayak gitu. Nah begitu Pak Anies maupun Pak Ganjar bersikap kalau dalam tanda kutip dalam mindset saya itu sebagai ketegasan, kemudian sama masyarakat dinilai sebagai keangkuhan. Nah, ini potret netizen kita, potret masyarakat kita. Sehingga ini butuh kepekaan ya, mungkin buat buat eh, para tim suksesnya. Dan ini sangat dibaca oleh tim suksesnya Paslon 02. Mereka tahu karakter netizen kita seperti apa, karakter bukan netizen ya masyarakat kita itu seperti apa.
Sehingga kemudian ya mereka melakukan strategi yang menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat itu, dengan gimik, dengan sorry ye dibandingkan sama pernyataan ketegasannya Pak Anies dan Pak Ganjar, ya nggak bisa gitu ya. Itu beda, beda konteks dua-duanya itu. Terus gimiknya Gibran yang kayak begini, itu nggak bisa. Saya tidak melihat jawaban Pak Mahfud itu nggak bisa. Itu nggak bisa disandingkan karena memang berbeda. Bukan berarti mana yang baik dan mana yang buruk ya, tapi ini memang berbeda. Jadi nggak bisa itu dibandingkan. Yang satunya tadi pernyataan tegas, sayangnya dimaknai sebagai keangkuhan, karena memang cara masyarakat kita berpikir ya begitu, melihat wadah konteks, melihat konteks, bukan konten. Melihat konteksnya, tapi bukan melihat kontennya. Itu yang kemudian baik Pak Anies maupun Pak Ganjar jadi sejauh inilah kalau berdasarkan quick account agak kalah telak gitu ya. Jadi mungkin perlu lebih peka melihat ya kondisi masyarakat kita itu hanya sampai sejauh itu gitu loh. Sampai saat ini cara berpikirnya seperti itu. Jadi cerdik banget paslon 02 dan akhirnya dari quick count berhasil memukul telak gitu ya dengan kemenangan yang mutlak satu putaran ya kalau lihat dari hasil quick count. Nah, ini bisa jadi satu pembelajaran juga buat semua paslon ya. Terutama kalau buat paslon 01 dan 03 itu adalah bahwa kita perlu mengenali karakteristik masyarakat kita dan perlu peka untuk menetapkan strategi yang tepat dengan karakteristik itu. Tapi buat paslon 02 ini juga suatu pembelajaran bahwa tidak bisa masyarakat kita terus-terusan dibawa ke atmosfer kayak begini. Jadi namanya edukasi kepada masyarakat itu ya menjadi tanggung jawab kita semuanya termasuk kubu paslon 02. Untuk kali ini yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oke lah, tapi untuk kedepannya ya kita transformasikanlah cara berpikir masyarakat biar bisa lebih melihat konten, lebih objektif, tapi tidak larut dalam gimik, larut dalam apa istilahnya wadahnya, package-nya gitu ya, tapi lebih memperhatikan kontennya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ini hanya pandangan saya, mungkin teman-teman bisa punya pandangan yang berbeda atas masyarakat kita sebagai pemilih. Eh, saya hanya menilai sebagian besarnya, tapi mungkin tidak semuanya lah ya. Tapi silakan kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, boleh dituliskan di kolom komentar. Tetap nonton Nurudi Cahyo TV di rubrik Jalan Penuh Makna. Sampai ketemu lagi di Jalan Penuh Makna yang akan datang. Masih selalu di Nurudi Cahyo TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.